sahabat bertanya, "Wahai Rasul, Ruwaibidah itu siapa?" Qala ar-rajulut tafihu fi amril ammah, yaitu orang yang bodoh yang ikut campur dalam urusan masyarakat luas. Bahaya kata Nabi. Orang bodoh tapi ikut ambil bagian dalam urusan masyarakat luas. Maka pertama kriterianya tengok fatonahnya, tengok kecerdasannya. Yang kedua Bapak Ibu, tengok kesolehannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala az-zulumati wan nur. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang kami muliakan, akhir-akhir ini semakin kesini semakin banyak kita mendengarkan satu ungkapan, mungkin terkadang itu keluar juga dari lisan orang-orang yang mungkin kita anggap hebat. Ungkapannya itu begini: jangan bawa-bawa agama dalam urusan negara. Jangan bawa-bawa agama dalam urusan negara. Agama itu seakan-akan maksudnya cukup di masjid saja, cukup di musola saja. Di luar dari itu jangan cakap-cakap tentang agama. Jangan libatkan agama dalam urusan pendidikan. Jangan bawa agama dalam urusan ekonomi, kebudayaan, bahkan kekuasaan. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, kalau memang seperti itu bahasanya, jangan bawa-bawa agama dalam urusan negara, dalam urusan dunia. Lalu firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 208 mau kita apakan? Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Makna kafah dalam tafsir Ibnu Katsir kita baca jami'ah, secara menyeluruh, tanpa pandang bulu. Tunduklah kamu kepada aturan syariat itu secara total maksimal. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Maka ayat mengingatkan kita dalam segala sisi kehidupan kita itu berimanlah kita, tunduklah kita kepada aturan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah mengancam orang-orang yang membeda-bedakan, orang-orang yang memilah-milih, yang meninggalkan urusan agama, nilai-nilai agama dalam kehidupannya. Sampai-sampai Allah mengatakan, "Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab." Hai manusia, kata Allah, kok bisa kalian itu beriman dengan sebagian isi Alkitab lalu kemudian kalian mengingkari sebagian yang lainnya? Kalau sesuai aturan syariat dengan hawa nafsu, dengan syahwat, itu kalian terima. Tapi kalau tak sesuai dengan nafsu, keinginan dan syahwat, lalu kemudian aturan itu kalian campakkan, kalian buang. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizy
Tak ada balasan bagi orang yang berbuat demikian itu illa khizyun, melainkan kehinaan fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunianya, wa yaumal qiyamah, dan di hari kiamat kelak, yuradduna ila asyaddil azab, orang-orang yang memilah-milih tadi itu akan Allah campakkan ke satu tempat yang penuh dengan siksa, yang penuh dengan azab. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, di akhir-akhir ini kita melihat lumayan tensi perpolitikan sangat tinggi sekali. Maka seperti apa agama kita menunjukkan kita, membimbing kita, mengajarkan kita supaya kita selamat? Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, mengangkat pemimpin adalah suatu keniscayaan bagi orang-orang beriman. Tak bisa tawar-menawar di situ. Mengangkat pemimpin adalah satu keniscayaan, tidak bisa tawar-menawar di situ dalam kehidupan orang-orang yang beriman. Bapak Ibu, makanya nanti kalau sempat di rumah boleh ditengok ayat-ayat tentang kepemimpinan. Boleh dicari ayat-ayat tentang kepemimpinan, kemudian kita perhatikan baik-baik. Kalau bisa satu ayat kita tulis, lalu ayat berikutnya kita tulis. Coba kita lihat. Contohnya apa? Ali Imran ayat 28, itu kepemimpinan. Berikutnya lagi An-Nisa ayat 138, 139, itu tentang kepemimpinan. Berikutnya lagi An-Nisa ayat 144, juga tentang kepemimpinan. Lanjut lagi berjumpa dengan Al-Maidah ayat 51, juga tentang kepemimpinan. Berjumpa dengan Al-Maidah ayat 57, tentang kepemimpinan juga. At-Taubah ayat 23, tentang kepemimpinan juga. Al-Mujadalah ayat 22, tentang kepemimpinan juga. Karena waktu kita pendek, ayatnya sudah kami sampaikan tadi, boleh nanti dilihat di rumah, satu saja kita sebutkan. Lihat At-Taubah ayat 23. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman wa man yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan ayah-ayahmu dan jangan engkau juga tunjuk saudara-saudaramu sebagai pemimpin. Inistahabbul kufra 'alal iman, jika mereka itu lebih mencintai, lebih condong kepada nilai-nilai kekufuran daripada keimanan. Siapa di antara kamu yang mengangkat juga orang-orang yang condong kepada kekufuran sebagai pemimpin, maka mereka itu adalah orang yang zalim. Bapak Ibu tengok ayat tentang kepemimpinan, isinya ada peringatan, isinya ada ancaman. Dan semua ayat tentang kepemimpinan itu yang Allah panggil adalah orang-orang yang beriman. Allah memanggil manusia dalam Al-Quran yang sering kita jumpa dengan 3 bentuk panggilan. 1, ya Bani Adam. 2, ya ayuhan nasu. Yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu. Dari ayat-ayat yang saya sebutkan tadi, Bapak Ibu coba perhatikan, tidak satu pun yang ya Bani Adam, tidak satu pun yang ya ayuhan nasu. Semuanya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Makanya tadi kita katakan kepemimpinan adalah keniscayaan bagi orang-orang yang beriman. Iman kita, kadar iman kita juga sangat ditentukan oleh sejauh mana peduli kita dengan urusan kepemimpinan. Yang kita bahas bulan yang lalu Bapak Ibu, iman itu tak hanya berbicara tentang ibadah, tak hanya tentang sholat, zakat, puasa, enggak. Tapi iman membahas segala sisi kehidupan kita. Makanya bunyi ayat tadi, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Mulai dari, maaf cakap, meludah saja, cebok saja, buang hajat saja, itu ada tunjuk ajarnya. Apakah lagi dalam urusan kekuasaan?
Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekarang yang akan kita perhatikan adalah seperti apa agama nan mulia ini membimbing kita, menunjukkan kita agar tidak salah dalam memilih pemimpin. Bapak Ibu, yang pertama, karena kepemimpinan, mengangkat pemimpin adalah perintah Allah dan anjuran Rasulullah, kata Nabi, "Idza kana thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Apabila ada 3 orang yang melakukan perjalanan, maka hendaklah satu dari yang 3 itu diangkat sebagai pemimpin. 3 orang saja, harus ada satu yang menjadi pemimpin. Bagaimanalah agaknya dengan negeri yang kita cintai ini, betapa banyak penduduknya, beragam suku, adat istiadat, bahasa dan agamanya. Maka karena ini adalah perintah Allah dan juga Rasulullah, yang harus kita lakukan adalah dalam memilih pemimpin, yang pertama, niatkan karena Allah. Karena ini perintah Allah, maka niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mengangkat pemimpin bukan karena dia dekat dengan kita. Kalau dia dekat dengan kita sesuai dengan kriteria, selamat. Kriterianya apa contohnya? Fatonah enggak dia? Cerdas tak dia? Nabi mewanti-wanti Bapak Ibu orang bodoh untuk menjadi pemimpin. Apa kata Nabi? Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan menjadi ahlinya, maka tunggu saja kehancuran, kata Nabi. Dalam hadis yang lain apa kata Nabi? Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atun. Akan datang terhadap manusia nanti tahun-tahun yang penuh dengan tipu-tipu. Akan datang nanti di tengah umatku tahun yang penuh dengan tipu muslihat. Yusaddiqu fihal kadhib. Di tahun itu orang yang benar akan didustakan. Wa yukadzibu fihas shadiq. Orang yang benar didustakan dan orang yang dusta dibenarkan. Wa yu'tamanu fihal kha'in. Amanah diberikan kepada para pengkhianat. Lalu kemudian wa yukhawwinu fihal amin. Dan orang-orang yang amanah dikhianati. Wa yantiqu fihar ruwaibidah. Dan kemudian di tahun itu Ruwaibidah pun ikut berbicara. Qila wa marruwaibidah, sahabat bertanya, wahai Rasul, Ruwaibidah itu siapa? Qala ar-rajulut tafihu fi amril ammah, yaitu orang yang bodoh yang ikut campur dalam urusan masyarakat luas. Bahaya, kata Nabi. Orang bodoh tapi ikut ambil bagian dalam urusan masyarakat luas. Maka pertama kriterianya tengok fatonahnya, tengok kecerdasannya. Yang kedua Bapak Ibu, tengok kesolehannya. Mohon maaf, kita akan berbicara tentang iman nih. Solat enggak dia? Kalau dia solat, selamat. Kalau dia tak solat, kita angkat juga sebagai pemimpin. Wal'iyyazubillah. Apa yang memotivasi kita mengangkat orang yang tak solat sebagai pemimpin? Apa yang kita lakukan nanti akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita lakukan diminta pertanggungjawaban. Tengok kesolehannya. Kalaulah sekiranya undang-undang Allah dia labrak begitu saja, bagaimana dengan undang-undang yang dibuat oleh manusia? Yang ketiga, tengok bagaimana akhlaknya. Tengok bagaimana akhlaknya. Cakapnya bagaimana. Kehidupan sehari-harinya bagaimana. Lalu kemudian tak kalah pentingnya Bapak Ibu, lihat orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kata Nabi, berkawan dengan pandai besi kita akan mendapatkan percikan apinya. Berkawan dengan penjual parfum kita akan mendapatkan wanginya. Lihat orang-orang yang ada di sekelilingnya. Baik tak orang-orang yang ada di sekelilingnya? Kalau baik, perjuangkan. Tapi kalau sekiranya di sekelilingnya bos judi, bos diskotik,
bos bandar ini, bos itu, LGBT wal billah. Dan kemudian setelah diniatkan karena Allah, minta petunjuklah kepada para ulama. Ulama banyak, maka ulama yang kita minta petunjuknya adalah ulama yang istiqomah akan ilmunya. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau ulama hanya dilihat dari sisi ilmunya, iblis jauh lebih hebat ilmunya. Tanya ulama. Lalu kemudian apa Bapak Ibu dimuliakan Allah? Berdoalah kita kepada Allah. Semoga Allah bimbing hati kita sehingga kita tidak salah dalam memilih pemimpin. Apapun urusan kita, libatkan Allah di situ. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semoga kita semua nanti Allah bimbing untuk memilih dan mengangkat pemimpin-pemimpin yang soleh, pemimpin yang amanah, pemimpin yang fatanah. Dan mudah-mudahan kita juga bermohon kepada Allah, semoga negeri ini dipimpin oleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang takut kepada Allah, yang cinta kepada kita. Semoga negeri ini takkan pernah dipimpin oleh orang-orang yang jahat, orang-orang yang hanya mementingkan kesenangan dunia yang sifatnya sementara. Pada akhirnya semoga negeri kita akan tetap dijaga oleh Allah, negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.